Edition 2021 bersama CNBC Indonesia dan juga Ajaib. Gimana nih? Udah jam segini tentunya udah detik-detik mau penutupan gitu ya, agak-agak deg-degan apakah profit return-nya udah nambah ataupun masih ngejar begitu dari ketertinggalan. Tentunya setelah ini kita juga masih ada narasumber begitu yang tentunya dapat menginspirasi para trader, dan kita panggil saja untuk narasumber kita selanjutnya ada Dennis selaku influencer Ajaib. Kita beri tepuk tangan bersama. Gimana, apa kabar? Baik, luar biasa. Kita duduk dulu. Oke. Nah, ini sebelum kita ngobrol banyak begitu ya terkait saham, pastinya kita lihat acara kita dulu, trading competition. Menurut Kodenis gimana sih? Apakah memang ini hal yang bagus banget gitu ya untuk perkembangan bursa kita ke depan begitu? Bagaimana pandangan dari Kodenis? Oke, kalau kita berbicara mengenai market Indonesia sendiri ya, untuk saat ini ya, merupakan sesuatu yang cukup menarik sekali khususnya di tahun 2021 ini. Dan kalau kita lihat juga bahwa dari bulan Oktober masuk ke bulan November, indeks kita sudah rally dan menguat cukup signifikan ya. Bahkan sempat menyentuh all time high-nya di beberapa hari kemarin. Cuman hari ini aja ya agak terjadi koreksi ya. Sehingga ini akan menjadi bahan bakar positif ke depannya dari sikap optimisme para investor dan juga trader di Indonesia yang akan membuat bahan bakar positif untuk IHSG menuju level yang lebih tinggi lagi untuk ke depannya. Oke, bahan bakar begitu ya untuk bursa kita. Nah ini tentunya kita sapa dulu Kodenis peserta-peserta kita yang masih bergabung di Zoom kita. Nah halo Mas, siapa di paling kiri? Mas Adi Supriyadi, halo Mas, terima kasih sudah bergabung. Di samping kanan ada Mas Brian Septian, halo. Ada siapa itu? Mbak Arya, halo Mbak Arya. Semoga semuanya standby ya hingga akhir. Nah oke. Mas, kita lanjut nih Mas. Kalau misalnya kita berbicara terkait trader begitu ya. Ini kan di zaman corona ataupun pandemi ini tentunya banyak nih pertumbuhan trader-trader pemula. Karena memang ngapain lagi gitu ya. Misalnya di rumah banyak waktu, ada work from home. Lalu bisa dimanfaatkan untuk trading. Nah ini menurut pandangan dari Kak Dennis sendiri seperti apa sih? Oke, kalau kita lihat juga dari pertumbuhan jumlah trader dan investor di Indonesia khususnya di 2020 dan 2021 memang naiknya sangat signifikan ya. Mungkin karena ada pandemi COVID-19 yang masuk ketika bulan Maret 2020 sehingga hal ini membuat orang yang work from home ya, nggak ada kerjaan, jadi mereka mulai masuk ya, khususnya generasi milenials, generasi muda yang mempunyai jiwa semangat yang sangat tinggi ya tentunya masuk ke dalam market. Sehingga hal ini merupakan sesuatu yang cukup baik menurut saya. Yang pertama, jadi ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Dari sisi positifnya tentunya ketika semakin banyak orang yang sudah paham terhadap market, investasi khususnya di saham, itu yang akan membuat menjadi bahan bakar lagi untuk pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Juga kan berpengaruh terhadap likuiditasnya nanti. Dan tapi di sini juga perlu kita lihat bahwa ada juga dari sudut pandang negatif. Kenapa? Karena ketika kita lihat generasi milenials ya, generasi muda ini sangat pengennya serba instan gitu, pengennya serba cepat. instan. Iya kan, pengennya langsung cuan, pengennya masuk ke market langsung kaya. Dan sebenarnya kalau kita lihat sendiri bahwa ketika kita melakukan investasi ataupun trading di dalam saham, hal yang perlu kita perhatikan adalah konsistensi. Jadi bukan langsung masuk 1 bulan langsung kaya, 1 minggu langsung kaya. Kalau kayak gitu semua orang kan udah kaya ya. Jadi ini hal yang membuat kalau kita lihat inklusi di Indonesia mungkin sudah lebih cepat gitu daripada literasinya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Oke, Kodenis menarik sekali. Nah ini tentunya harus ditekankan adalah konsistensi begitu ya daripada cuan. Tapi kalau kita bicara begitu terkait dulu bagaimana sih pengalaman Kodenis masuk di pasar modal pertama kali. Apakah memang ada yang melandasinya seperti background keluarga, teman, atau mungkin ada mentor-mentor di sekitar Kodenis ini seperti apa? Oke, jadi pengalaman sedikit ketika saya masuk ke pasar modal ya. Jadi awalnya itu pertama kali ketika mengenal dunia keuangan ini justru bukan masuk ke capital market dulu. Tapi justru masuk itu terjunnya ke forex trading dulu. Oke, forex trading. Iya betul sekali. Jadi pada 2016 ya, di akhir 2016 saya masuk ke forex market, saya trading di sana. Dan ketika baru masuk tanpa dibekali pengetahuan khusus ya, jadi pede aja gitu ya. Ketika masuk ya baru trading gitu 2 hari kena likuidasi, kena margin call. Akhirnya semua uang ludes. Semua uang ludes? Semua uang ludes. Oke, terus gimana caranya
untuk membangkitkan semangat lagi untuk tetap trading di saat semua uangnya udah ludes? Nah, di sanalah ketika uangnya ludes, di sana proses pembelajaran saya dan kecintaan saya terhadap dunia investasi dan juga keuangan ini dimulai justru, Mas. Jadi ketika saya mengalami kerugian, saya berpikir bahwa kenapa ada banyak orang di luar sana, ya misal salah satu top 10 orang terkaya di dunia ya, ada Warren Buffett, ada Bill Gates dan lain-lain. Kenapa semua mereka ada berkecimpung gitu di dunia investasi, punya saham yang sudah listing, punya saham Microsoft misalnya, dan Warren Buffett sendiri merupakan full time investor. Saya melihat bahwa kenapa ada orang yang kaya dari saham, ada orang yang kaya dari trading forex atau kripto dan lain-lain, tapi kenapa saya rugi? Artinya di sini saya bisa melihat bahwa yang salah itu adalah diri saya sendiri, bukan marketnya. Market nggak pernah salah, tapi saya yang salah. Saya sok-sokan, saya langsung masuk tanpa dibekali pengetahuan khusus, saya langsung main trading aja dan akhirnya kena margin call. Nah di sana saya tertarik nih untuk mempelajari karena saya percaya sesuatu yang menarik seperti yang kita lihat bisa cuan, bisa kaya itu nggak mungkin dipelajari dalam waktu cuma 1-2 hari, tapi dalam jangka waktu panjang. Sehingga di sana saya mulai kenal dengan crypto market dan juga capital market. Akhirnya saya mulai mempelajari dan disitulah mulai perjalanan saya mulai 2017. Oke, ini bicara terkait mempelajari pastinya ada proses belajar. Nah ini proses belajarnya untuk analisa kah ataupun melihat apa sebenarnya yang dilihat dari pasar modal sendiri ataupun forex tadi juga disebut Ko Dennis? Oke, jadi pertama kali ketika saya melakukan trading forex memang dan juga ketika sudah kenal saham dan kripto, analisa yang memang saya pelajari itu pertama kali itu adalah technical analysis dulu. Oke. Nah, karena di forex sendiri sama di kripto waktu itu kan belum ngerti mungkin ya untuk baca white paper kripto, dan kalau di forex sendiri memang kita menggunakan technical analysis untuk menentukan entry dan juga exit position. Nah, habis itu ketika sudah masuk ke capital market akhirnya baru mempelajari fundamental analysis. Nah, tapi di sana saya juga merasa bahwa kayaknya nih kalau misalnya setiap hari saya belajar tentang saham, belajar tentang kripto dan belajar tentang forex, tapi modalnya cuma segini-gini aja, saya juga nggak bisa kaya-kaya. Nah disitulah saya kenal tiga konsep. Yang pertama adalah cari uang, yang kedua adalah kelola uang, dan yang ketiga adalah lipat gandakan uang, which is investasi. Tuh, lipat gandakan uang, investasi. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara begitu ya, tadi juga Anda di awal dengan forex, langsung juga ke pasar modal. Kira-kira apa sih yang berbeda? Apakah analisanya memang yang digunakan sama sebagai technical analysis begitu ya, ataupun ada spesifikasi khusus untuk membedakan di antara kedua instrumen itu? Oke, kalau kita lihat perbedaan daripada forex, kripto dan juga pasar saham, kita mungkin lihat dari jam perdagangan dulu. Yang pertama kalau kita lihat di saham sendiri, tentunya jam perdagangan bursa itu ada di hari Senin sampai hari Jumat dengan jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Sedangkan kalau kita berbicara tentang forex market, itu ada di hari Senin sampai Jumat dengan perdagangan 24 jam. Nah, sedangkan di kripto itu lebih panjang lagi, nggak ada istirahatnya, 24/7, jadi 24 jam dalam 7 hari. Nah, dari jam perdagangan aja kita sudah bisa melihat ya bahwa strategi yang kita pakai dalam trading di ketiga instrumen ini tentu akan ada perbedaan. Contoh misalnya di saham, kita melakukan swing trading ya 1-2 minggu ya kita hold sahamnya. Tentunya ketika malam kita mau tidur, kita bisa-bisa aja tidur karena marketnya lagi tutup, nggak ada masalah. Tapi ketika kita trading di forex market atau crypto market, marketnya itu akan open terus. Kalau misalnya kita nggak menggunakan automatic order, misalnya nggak menentukan level stop loss atau take profit, bisa saja pas kita tidur sudah tersentuh. Nah itu yang agak tricky, jadi itu yang juga membedakan. Tapi sampai sekarang begitu pantau forex ataupun karena sudah di pasar modal forex dilupakan sejenak atau memang jalan beriringan? Nah untuk 2021 sendiri kalau kita lihat ya daripada market kripto sendiri ini sangat hype ya di Indonesia ya khususnya, sehingga ini yang cukup menarik. Jadi saya sudah melakukan sedikit transisi ya, jadi sudah stop untuk sementara ya di tahun 2021 dan lebih aktif di trading di futures kripto. Oke, kripto. Ya, nah itu dia yang perlu kita lihat juga. Tapi ketika kita juga berbicara mengenai market ya, perbedaan ketiga market ini mengenai volatilitas, Mas. Jadi kalau misalnya di saham sendiri ya, mungkin kita lihat masih ada batas kenaikan ya, auto reject atas dan juga auto reject bawah. Nah sehingga kita bisa menentukan nih kira-kira segini nih angkanya jelas ya. Tapi sedangkan kita ketika berbicara di crypto dan forex market itu nggak ada batas auto reject. Sehingga bisa aja misalnya ada salah satu koin yang naik gitu 300% dalam waktu 1 jam misalnya. Atau turun misalnya dengan besaran 80% misalnya dalam waktu 30 menit. Itu bisa terjadi. Sehingga untuk hal ini trader juga harus mencermati daripada volatilitas yang berbeda ini. Jangan sampai ketika mau cobain aset kelas yang lain atau instrumen trading yang lain, kita belum mengenali volatilitas yang sangat bergejolak ini. Gitu, Mas. Tapi kalau kita tadi ada forex, disebut juga terus saham dan juga kripto. Kalau kita bicara terkait trader pemula begitu ya, Ko Dennis, ini lebih
baik yang mana dulu dicicipinnya? Apakah memang langsung bisa terjun? Sekarang kan banyak FOMO di kripto, lalu juga jadi saham ataupun ke forex. Nah ini bagaimana? Apakah memang untuk yang lebih safety begitu karena memang ada penurunan yang dibatasi kalau di saham? Apakah memang dapat diartikan begitu saham lebih aman untuk trader pemula? Nah kalau dari saya sendiri ya, ini sudut pandang dari kacamata orang mungkin sedikit berbeda ya. Tapi kalau dari saya pribadi, tentunya saya akan selalu merekomendasikan masuk dan cobain ke saham dulu. Karena kalau kita lihat daripada market saham sendiri, volatilitasnya tidak segejolak di kripto ataupun forex market. Dan juga kalau kita lihat di saham itu ada fundamental yang bisa kita lihat yaitu perusahaan. Nah yang saya takuti adalah mungkin ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa lu lebih bagus trader pemula terjun ke kripto dan forex market dulu. Biar udah merasakan volatilitas yang luar biasa, baru pas masuk ke saham udah mature, udah dewasa. Pro ya? Iya. Nah, tapi yang saya takutkan adalah ketika generasi milenials nih, generasi muda yang baru masuk, tahu-tahu pas masuk kena margin call, mengalami kerugian yang besar, akhirnya jadi benci sama investasi dan instrumen saham dan kripto dan forex ini. Jadi selalu kalau dari saya mendingan ketika mau coba, mending trading di saham aja. Karena trading di saham juga untuk modal kan kalau kita bisa 1 lot, 2 lot itu nggak masalah. Yang penting kita coba praktek dulu supaya kita mengetahui gimana caranya. Gitu. Oke, jangan jadi kapok gitu ya Ko Dianis. Benar banget. Nah ini bicara terkait tadi juga disinggung begitu ya terkait modal. Kalau dulu modal Ko Dianis untuk masuk di pasar modal sendiri berapa sih? Nah, pertama kali saya melakukan trading ya di forex market ya. Nah ketika di 2016 akhir ya saya trading itu kan kena margin call. Itu semua modal saya tuh habis di forex market. Nah, jadi ketika saya masuk di saham di 2017 sudah kumpulin uang lagi ya. Jadi itu kan juga masih SMA ya, SMA 2, SMA 3 ya. SMA ya. Nah, SMA ya? Iya, jadi ketika saya masuk ke saham lagi itu menggunakan modal yang benar-benar cukup minim, Mas. Bahkan saya juga melihat bahwa ini kayaknya modal saya terlalu kecil nih, saya cukup minder nih. Tapi di sana saya juga belajar bahwa saya percaya semua orang yang masuk ke market itu nggak ada yang langsung tiba-tiba kaya atau dengan modal besar. Kalau kita nggak bisa bertanggung jawab dengan uang kecil, gimana kita bisa bertanggung jawab dengan uang besar? Nah jadi di sana saya mulai dengan nominal cuma 25 juta Mas. 25 juta, Ya. Oke. Nah ini kan tadi juga habis rugi gitu ya bisa dikatakan di forex. Untuk membangunnya lagi, semangatnya lagi butuh berapa lama waktu itu Ko Dianis? Justru semangat belajar saya, semangat saya terhadap mengenal instrumen keuangan investasi itu membara-bara bisa dibilang 10 kali lipat ketika saya mengalami kerugian Mas. Cuman hal ini mungkin buat orang-orang ada yang berbeda ya. Mungkin ada yang habis rugi, habis mengalami kerugian jadinya malas, jadinya benci terhadap instrumen investasinya. Kalau saya selalu merasa bahwa dunia ini nggak pernah salah gitu. Dunia market itu nggak pernah salah. Tapi kalau sampai saya melakukan kesalahan ya itu adalah salah diri saya sendiri. Jadi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah saya perbuat di masa lalu, artinya saya harus belajar lebih lagi Mas. Nah itu yang membuat akhirnya saya suka gitu terhadap instrumen keuangan, terhadap investasi dan juga pasar modal khususnya. Oke, dan itu yang harus perlu semangatnya yang harus dijaga agar tetap berapi-api dan Betul pasti banget. kalau rugi jangan kapok gitu ya Ko Dianis. Benar banget. Nah ini kan kalau kita lihat begitu ya biografi dari Ko Dianis sendiri adalah founder dari Sekolah Saham Indonesia. Nah ini apa yang pengen dibagikan begitu di Sekolah Saham? Apakah memang hanya edukasi ataupun memang mencari bakat-bakat trader baru ke depannya? Oke, jadi seperti ini Mas, pada tahun 2020 ya ketika saya melihat momen daripada COVID-19 ini ketika orang mungkin mulai work from home, orang mulai kenal terhadap instrumen investasi seperti tadi yang Mas Timothy sampaikan juga ya bahwa di tahun 2020 itu hype daripada edukasi di platform TikTok itu sangat tiba-tiba melonjak tinggi ya. Tadinya cuma orang joget-joget akhirnya konten edukasi pun masuk ke dalam TikTok. Jadi edukatif ya? Betul sekali. Nah di sana juga saya mulai ya kurang lebih beda 2 bulan sama Mas Timothy. Dan ketika saya mulai saya melihat bahwa ini sesuatu yang memang prospeknya baik banget ke depannya. Karena ketika konten apapun yang ada singgungannya dengan uang dan juga saham dan juga investasi itu sangat banyak interaksinya Mas. Oke, sangat banyak interaksi. Ketika saya mendapatkan interaksi ya mungkin kalau 10-20 masih bisa direspon ya dengan baik. Nah ketika interaksinya sudah ratusan dan bahkan ribuan itu udah gak bisa dibalesin. Dan menurut saya ini sesuatu yang sayangkan banget. Mas bayangin ada orang yang berkata misalnya, Mas Dennis gimana caranya investasi saham nih? Saya harus ngapain nih? Itu kan artinya dia sudah memiliki keinginan untuk menjadi seorang investor ataupun trading lah ya atau menjadi seorang trader. Nah tapi ketika kita gak menjawab otomatis kan bisa saja dia nggak jadi gitu. Sayang banget kan. Sedangkan kita juga ingin sekali ya pertumbuhan investor di Indonesia khususnya makin meningkat secara signifikan. Secara kan kita tinggal di Indonesia, kita ingin yang terbaik untuk Indonesia. Nah oleh karena itu
saya melihat peluang dan prospek yang sangat bagus ini, saya memikirkan bahwa kita perlu sepertinya ada suatu wadah yang bisa menampung untuk orang-orang khususnya generasi muda di Indonesia ini bisa belajar. Nah, waktu itu di sana saya melihat ada satu teman saya dari teman kecil saya ya, namanya Rian ya. Jadi saya melihat dia waktu itu kan saya cari uang ya. Jadi saya ada kerja, saya ada dagang, saya ada bisnis ya, dan saya juga masih bantu. Nah, itu dia. Nah, lalu saya melihat si Rian ini, saya lihat kok kayaknya duitnya banyak nih Mas. Duitnya banyak tapi nggak pernah kerja. Kayaknya nggak sibuk gitu hidupnya. Akhirnya saya udah lama nggak ketemu dia karena beda kampus juga waktu dulu kuliahnya. Nah, ketika ketemu saya tanya-tanya dia, lu lagi ngapain sih sekarang? Kok kayaknya gak pernah kelihatan sibuk gitu. Terus dia bilang, oh gue emang gak kerja. Lah lu ngapain? Gue full time investor. Wah keren banget. Berarti lu cuan banyak dong ya. Ini kan kemarin Maret, waktu itu lagi bulan April ya. Waktu itu di Maret itu kan market crash, berarti cuan banyak. Dia bilang, oh lumayan. Terus ketika saya ngobrol-ngobrol dengan dia, ya saya kaget Mas. Karena apa yang keseharian yang dilakukan itu rasanya enak banget Mas, bener-bener karena dia memang udah jadi full time investor. Dan kebetulan latar belakang saya kuliah mengenai manajemen keuangan dan beliau ini kuliahnya itu IT. Nah, ketika kita ngomongin perusahaan dan laporan keuangan, saya berasa ini orang kok lebih pintar dari saya ya, lebih jago mengenai laporan keuangan dan lain-lain. Nah, setelah pertemuan itu saya mengajak dia Mas. Saya mengatakan bahwa ini banyak banget nih saya ceritakan perjalanan saya di TikTok, di Instagram. Banyak sekali anak-anak muda Indonesia yang ingin mulai investasi tapi nggak ada wadahnya. Saya ajak dia, mau nggak kita bangun platform edukasi? Awalnya dia bilang, buat apa? Nggak ada untungnya lah, kita udah bisa cuan, ngapain bantu orang lain. Lalu saya menjelaskan kepada dia, justru kita harus membantu. Untuk apa? Untuk Indonesia. Nah akhirnya setelah ngobrol-ngobrol dan dia tertarik Mas. Nah akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, kita juga bertemu partner satu lagi yang juga merupakan teman saya dari kecil, yang merupakan seorang full time trader, namanya Richard. Nah sehingga kita bertiga sepakat dan membangun platform edukasi ini. Nah lalu mungkin juga banyak pertanyaan, kenapa namanya Sekolah Saham Indonesia? Nah mungkin tadi juga Mas Timothy sempat singgung ya di obrolan tadi mengenai grup-grup premium yang mungkin banyak beredar di masyarakat. Dan kita melihat bahwa kalau misalnya kita membuat suatu wadah, komunitas dengan nama yang berkaitan dengan premium dan hanya memberikan sinyal, otomatis tentunya nanti di komunitas kita orang-orangnya nggak akan pernah mandiri, nggak akan mau belajar karena maunya disuapin terus. Nah sehingga kita ingin mencari sebuah nama yang memang identik dengan proses pembelajaran dan edukasi, which is sekolah. Kita semua pasti sekolah, iya kan? Kita sekolah dari SD, SMP, SMA, sehingga muncullah nama Sekolah Saham Indonesia. Di saat itu kita langsung haki, kita langsung buat PT, sehingga kita dengan harapan platform edukasi ini bisa membantu nih, khususnya generasi muda dan generasi milenial untuk belajar saham. Dan juga untuk nama community kita sendiri, supaya nggak ada unsur atau indikasi seperti grup premium atau orang yang bilang seperti grup pom-pom, kita membuat nama SSC Family. Jadi kita sebagai keluarga yang sama-sama belajar dan juga bertumbuh, tentunya untuk melakukan investasi dan paham akan literasi keuangan supaya kita bisa mencapai tujuan finansial kita. Oke, memang seru sekali ya kalau apalagi ngomongin uang, ngomongin cuan tentunya. Tapi kita harus break terlebih dahulu Kodadis, dan tentunya kita akan kembali seusai jeda. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia X Ajaib Trader Summit and Competition 2021. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya